Hai, kembali lagi dalam Cantik Sehat bersama Dr. Reni. Kerutan merupakan hal alami yang umum terjadi pada kulit jika usia bertambah. Namun, pernyataan bahwa keriput hanya timbul akibat menuanya usia itu nggak sepenuhnya benar. Beberapa penyebab munculnya keriput sudah saya bahas pada video sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang cara menghilangkan dan mencegah munculnya keriput pada kulit. Keriput memang identik dengan pertambahan usia, karena kulit akan menghasilkan lebih sedikit kolagen dan elastin seiring dengan bertambahnya usia. Lalu bagaimana mencegah munculnya keriput? Faktor pertama yaitu usia. Keriput bisa diperlambat kemunculannya dengan rajin mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin guna mengurangi munculnya tanda-tanda penuaan pada kulit. Jangan lupa olahraga ringan selama 30 menit, setidaknya 5 hari dalam seminggu. Olahraga akan melancarkan aliran darah yang membawa zat makanan dan oksigen menuju kulit. Dengan begitu, kulit akan tampak sehat, kenyal, dan awet muda. Faktor pertama sudah kita bahas, kemudian faktor kedua yaitu gizi buruk. Dengan mengkonsumsi lebih banyak protein dan makanan yang mengandung nutrisi agar kebutuhan gizi tercukupi, selain itu juga mengkonsumsi asam lemak omega 3 dan omega 6 yang berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit. Lemak tersebut menyehatkan karena membantu memelihara struktur kulit, minyak alami, dan meregenerasi sel kulit yang mengalami kerusakan. Berkat dari manfaat itu, kulit dapat terjaga kelembapan dan kelenturannya, sehingga tampak kencang, lembab, dan awet muda. Yang ketiga adalah faktor stres. Kita kelola stres dengan baik dan tidur cukup membantu regenerasi sel pada malam hari. Biasakan untuk tidur terlentang karena tidur tengkurap dan menyamping membuat kulit bergesekan dengan sarung bantal atau kasur. Nah, tekanan antara kulit wajah dan bantal juga akan menimbulkan lipatan dan garis tidur. Hal ini bahkan bisa menjadi penyebab keriput pada kemudian hari. Oleh karena itu, ada baiknya kita tidur dalam posisi terlentang dan wajah menghadap ke atas. Ya, kalau kita lihat posisi ini akan membuat kulit lebih rileks karena tidak mendapatkan tekanan dalam waktu yang lama. Keempat adalah penyakit kronis, misalnya diabetes, hipertensi, ginjal, paru. Kemudian juga pernah mengalami stroke atau penyakit-penyakit penuaan yang lain, sebaiknya kita periksakan dan obati sedini mungkin penyakit-penyakit yang muncul agar tidak bertambah parah dan mempercepat penuaan. Yang kelima adalah faktor gaya hidup atau kebiasaan buruk. Hindari kebiasaan merokok. Nikotin pada rokok bisa mempersempit pembuluh darah, sehingga oksigen akan berkurang masuk ke dalam kulit. Juga zat gizi yang harusnya masuk juga akan menurun. Selain itu, panas dan asap rokok membuat kulit menjadi kering dan rusak. Selain merokok, tiap ekspresi wajah yang dilakukan berulang kali tanpa sadar menyebabkan lipatan dan garis-garis halus di kulit sekitar mata akan muncul. Begitu juga kebiasaan memejamkan mata saat silau atau mencoba membaca teks jarak jauh atau terlalu kecil. Keenam, faktor paparan sinar matahari. Gunakan pakaian gelap atau topi agar terhindar dari sinar UV yang memicu radikal bebas pada kulit.
Selain itu juga dapat mengoleskan tabir surya untuk perlindungan yang optimal. Yang ketujuh adalah faktor polusi. Paparan polusi atau asap kendaraan juga bisa menimbulkan dampak yang sama. Jadi sebisa mungkin kita hindari polusi yang muncul ketika kita beraktivitas di luar rumah. Begitu kita pulang sampai ke rumah, segera cuci muka dan lakukan pembersihan pada wajah. Tapi jangan terlalu sering ya, karena bahan yang terkandung di sabun atau pembersih itu juga akan membuat kondisi kulit menjadi alkali atau basah sehingga cenderung kering. Dampaknya adalah kulit menjadi pecah-pecah dan keriput semakin mudah terlihat. Jadi cukup cuci wajah di saat pagi dan malam hari serta setelah kita beraktivitas di luar ruangan. Yang kedelapan adalah faktor pemakaian skincare yang salah. Pemakaian skincare yang tidak sesuai dengan jenis kulit atau permasalahan yang dihadapi justru akan membuat kulit makin menipis dan tekstur menjadi makin kasar. Konsultasikan masalah kulit dengan dokter yang berkompeten agar mendapatkan perawatan yang sesuai. Selain cara-cara tadi, kerutan juga dapat dihilangkan dengan prosedur medis. Cara ini memang dapat memberikan hasil yang lebih cepat atau instan dibandingkan dengan menggunakan bahan-bahan alam yang merupakan bagian dari produk perawatan wajah atau kosmetik yang tidak menggunakan obat. Yang pertama adalah suntik botox. Salah satu cara menghilangkan kerutan adalah dengan suntik botox. Suntikan ini bisa membuat otot-otot di wajah menjadi lebih rileks, sehingga kulit tampak lebih kencang dan halus. Botox bisa menghilangkan kerutan di berbagai area wajah, terutama yang berhubungan dengan ekspresi wajah, misalnya di alis, di dahi, dan di sudut mata. Tapi botox bisa menimbulkan efek samping berupa nyeri, bengkak daerah suntikan, kemudian sakit kepala hingga sulit menelan. Dan ini bisa bertahan 3-6 bulan karena botox ini berisi toksin dari bakteri yang bersifat mengistirahatkan otot. Kalau tidak diberikan lagi botox dalam waktu 3-6 bulan, maka akan kembali lagi seperti semula. Dan juga apabila salah menyuntikkan botox akan menjadi salah ekspresi atau kecacatan, misalnya matanya tertutup separuh atau bencong bibirnya. Nah, itu yang menjadi resiko apabila kita mendapatkan suntik botox yang keliru lokasinya. Kemudian yang kedua adalah filler. Tindakan ini dilakukan dengan menyuntikkan cairan yang mengandung zat hyaluronik ke kulit yang mengalami lekukan atau kerutan, sehingga akan menimbulkan atau menaikkan kerutan dan lekukan itu ke atas. Dan filler ini juga mempunyai efek samping apabila digunakan di area hidung, kemudian di area kantung mata, itu juga bisa menimbulkan bengkak yang cukup lama. Bahkan apabila diberikan di area hidung, bisa menimbulkan kebutaan dan nekrosis atau kulit yang mati di area hidung tersebut. Dan tentu saja sangat fatal ya, bisa berganti tuh hidungnya akibat mengalami kematian jaringan pada saat suntik filler di area hidung. Oleh karena itu hati-hati apabila mendapatkan penawaran filler atau suntik hyaluronik itu, sebaiknya kita memilih area-area yang di luar dari area yang sempit untuk lokasi penekanan pembuluh darah. Karena apabila pembuluh darahnya tertekan, otomatis juga akan menjadi nekrosis atau mati daerah tersebut dan juga bisa menyumbat saraf di daerah mata sehingga menimbulkan kebutaan. Dan efek samping dari filler ini juga sampai sekarang masih banyak yang muncul dan memang hanya bertahan 6-12 bulan. Itu pun kalau nggak terpapar oleh alkohol dan rokok.
Kalau terpapar oleh alkohol, rokok, dan polusi yang buruk, otomatis filler juga akan lebih cepat hilangnya. Kemudian yang ketiga adalah facelift. Nah, facelift ini dilakukan dengan membuang kelebihan kulit di lemak area bawah kulit di wajah ataupun leher. Kemudian mengencangkan jaringan ikat dan otot bawahnya. Dan ini prosedurnya lumayan besar resikonya karena kita membuka lapis demi lapis kulit yang ada di wajah. Kemudian kita lakukan pengurangan kulit, kemudian dilakukan pengencangan di belakang telinga. Tapi cukup worth it juga karena akan bertahan lama 10-15 tahun. Nah, prosedur ini karena membutuhkan waktu yang lama sehingga penyembuhannya juga cukup lama dan kita akan mengalami bengkak-bengkak selama beberapa minggu karena proses pembedahan di area wajah. Kemudian yang keempat, terapi laser. Terapi ini bekerja dengan memberikan sinar yang menembus sampai ke lapisan dermis atau epidermis tergantung dari besaran atau jumlah cahaya yang sinar yang kita berikan di kulit. Dan apabila targetnya itu ada di dermis, tentu saja juga akan menimbulkan pertumbuhan protein yang baru dan kulit akan bertambah lebih kencang. Tentu saja tergantung merek lasernya dong. Ada yang langsung tidak ada downtime atau memang dia pulih seketika, kemudian ada lagi yang mempunyai downtime atau mempunyai efek yang agak lama, sekitar 3-5 hari baru pulih lagi seperti semula. Kemudian juga apabila menggunakan laser, sampai sekarang memang banyak yang belum bisa tercover untuk masalah apakah terjadi mutasi atau tidak akibat sinar tersebut. Tapi cukup banyak efek yang muncul dari penggunaan laser ini dan banyak yang berhasil. Misalnya tentang jaringan parut, kemudian warna kulit yang memudar apabila dia ada flek hitam, kemudian juga adanya perubahan proses dari terbentuknya kolagen di kulit yang lebih cepat. Kemudian peeling, chemical peeling sudah lama diketahui ya, bahkan banyak skincare yang hanya mengandalkan chemical peeling untuk terapi. Terapi ini digunakan dengan cara mengoleskan cairan yang berisi bahan kimia ke seluruh wajah, kemudian daerah-daerah yang berkerut itu akan mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi efek sampingnya adalah iritasi. Karena efek dari chemical peeling adalah mengelupaskan kulit. Kalau sampai terjadi frost atau terjadi pembekuan pada saat chemical peeling, maka juga akan cukup lama sembuhnya. Misalnya terbakar, kemudian juga adanya pengelupasan yang berlebihan, otomatis juga akan menimbulkan masalah baru seperti timbulnya flek yang lebih berat, keriput yang lebih berat, karena memang pada saat penyembuhannya itu tidak bisa mengikuti dengan pertumbuhan kulit akibat pemakaian over dari chemical peeling, misalnya tentang waktunya, kemudian juga dosisnya. Pada saat diberikan itu melebihi waktu ataupun kulitnya juga memang sensitif, atau pada saat chemical peeling terjadi istilahnya itu sehari sebelumnya dia memakai krim yang bersifat mengelupaskan. Kemudian setelah itu paginya dia chemical peeling, otomatis wajahnya akan mengalami iritasi yang hebat. Dan itu juga cukup menyakitkan karena menimbulkan HPI atau hiperpigmentasi pasca inflamasi atau menjadi istilahnya itu gosong atau terbakar. Nah, oleh karena itu treatment itu harus di bawah pengawasan dokter. Dan tentu saja semua harus mempunyai program. Misalnya minggu ini kita lakukan program chemical peeling dengan menggunakan glikolik berapa persen, kemudian minggu depan berapa, kemudian 2 minggu lagi bagaimana, kemudian bagaimana mengcombine antara semua terapi tadi sehingga menghasilkan proses maintenance atau perawatan kulit yang benar
tidak berefek samping dan nyaman bagi kita sendiri, dan itu sangat private ya, tergantung orangnya sendiri-sendiri, dan program seperti apa yang diinginkan bisa direncanakan dengan dokter kulit. Lalu skincare apa sih yang bisa digunakan untuk mengencangkan kulit dan mengurangi keriput? Tentu saja skincare harian yang bisa kita gunakan tergantung apa kita mau program pengelupasan atau program yang untuk memberikan efek yang istilahnya itu lebih keras pada saat 2 minggu sekali. Nah, kalau itu dilakukan, misalnya kita menggunakan chemical peeling 2 minggu sekali, otomatis skincare yang kita gunakan juga tidak mengandung asam dong, mengandung pelembab. Kalau tidak ada perawatan, kita bisa menggunakan glycolic acid, lactic acid, hyaluronic, vitamin C, retinol. Itu adalah zat aktif yang bisa membantu untuk regenerasi kulit yang lebih cepat, mengisi garis-garis halus juga, dan mencegah munculnya keriput dan mempercepat regenerasi kulit. Itu bagi kulit-kulit yang memang tidak terlalu sensitif. Apabila terlalu sensitif, maka lebih baik hati-hati dan sebaiknya memang menggunakan zat aktif yang tidak iritatif atau mengandung asam. Perlu diingat bahwa tidak ada cara untuk menghentikan penuaan kulit. Semua metode pencegahan maupun pengobatan dapat dilakukan, namun keriput tidak bisa dihindarkan. Silakan konsultasikan kulit kamu ke dokter dan lakukan perawatan sesuai dengan kebutuhan kamu. Sampai jumpa di Cantik Sehat bersama Dr. Reni berikutnya. Salam cantik dan sehat.